Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai ini ya, mengenai hukum tabur tuai ya. Bahwa sebenarnya manusia hidup itu ini seperti orang menanam ya. Jadi ada hukum tabur tuai atau mungkin disebutnya dengan karma positif atau negatif ya. Jadi kalau karma ya negatif ya, karma dan dharma ya. Jadi disebut dengan karma dan dharma yang itu nanti sesuatu apa yang kita lakukan ya di dalam hidup ini suatu saat itu akan kembali kepada diri kita dan juga kalau nggak kembali ke kita ya kembali ke anak keturunan kita. Nah seperti itu memang ada sebagian yang mempunyai apa ya memahami ya atau bahwa setiap manusia itu nggak ada dosa warisan atau apa itu kan nggak ada. Nah tapi sebenarnya kalau kita belajar lebih detail lagi mengenai proses kehidupan itu ya bisa saja karena itu di dalam Al-Quran juga dijelaskan ya bahwa sekecil apapun dan meskipun sekecil apapun kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan itu suatu saat akan berbalik ke diri kita, akan ada balasannya. Dan balasan itu bisa langsung ke diri kita ataupun ke anak keturunan kita. Nah, jadi makanya seseorang kita yang terutama umat muslim ya, meskipun di luar umat muslim agama lain juga mengajarkan hal yang sama mungkin ya, ajaran agama mengajarkan kebaikan. Bahwa makanya kalau orang yang paham benar-benar ilmu mengenai proses suatu kehidupan itu nggak akan mudah untuk menyakiti orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Karena segala sesuatu kehidupan, makhluk hidup ya, apalagi manusia yang terlahir ke dunia, itu sudah membawa kodratullah, kodratnya masing-masing. Ya, kalau di dalam Islam itu ada di Lauhul Mahfud. Jadi itu ada di Lauhul Mahfud. Jadi catatan buku Lauhul Mahfud. Ya, sebelum manusia bayi ya kita dilahirkan itu umur kita, usia kita, eh, jodoh kita itu sudah ditentukan, sudah ada catatannya. Kayak umur itu sudah ditentukan, ya kan? Setiap manusia yang bernyawa pasti akan meninggal. Nah, ada pertemuan, ada perpisahan, ada langit, ada bumi, ada kebaikan, ada kejahatan. Itu memang sudah menjadi hukum sunatullah ya, yang ini, yang nggak bisa kita rubah di situ. Kayak gitu, itu udah sunatullah yang berjalan. Kayak gitu ya. Jadi, setiap manusia itu mempunyai kodratullah masing-masing atau kehendak Tuhan, takdir ya. Makanya di sini kalau kita paham benar mengenai hukum kehidupan, hukum tabur tuai, ya, mengenai kekuasaan Tuhan, kodratullah manusia mempunyai kodratnya masing-masing, mempunyai kehidupan jalan hidup yang berbeda setiap orang, ya. Itu kita nggak akan pernah bisa untuk mudah menghardik orang lain, menyalahkan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Karena setiap orang itu tadi sudah membawa kodratnya masing-masing. Jadi sudah mempunyai perannya masing-masing. Ini nanti kehidupannya bagaimana, jalan hidupnya bagaimana, jodohnya dengan siapa, terus nanti apa usianya, umurnya sampai berapa, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau kita merendahkan orang lain, kita menghina orang lain, kita menghardik orang lain, kita menyakiti orang lain, itu sama saja kita menghina yang menciptakan, ya kan?
Yang menciptakan siapa? Tuhan. Itu berarti kita menghina makhluk ciptaan Tuhan. Makanya sesama makhluk ciptaan Tuhan tidak boleh saling menghina, merendahkan, menyakiti, dan melukai. Harus saling menghargai. Ya kan? Setiap agama mengajarkan seperti itu ya. Nah, jadi itu ya pentingnya pemahaman kita mengenai dasar-dasar kehidupan. Sehingga kita hidup di dunia tuh nggak sembarangan. Semuanya ada aturannya, semuanya ada apa? Ada ini ya, ada sistem yang berjalan seperti itu. Jadi kebaikan dan kejahatan suatu saat juga akan dibalas oleh Allah ya, meskipun itu lewat lantaran apapun ya. Nah, jadi akan berbalik ke diri kita dan anak keturunan kita ya. Terus kalau kita menghina orang lain, merendahkan dan menyakiti orang lain, itu sama aja kita menghina makhluk ciptaan Tuhan. Nanti Tuhan bisa tersinggung di situ ya. Kalau itu di dalam ilmu makrifat juga ada ya, ajaran seperti itu, bahwa sejelek-jeleknya orang itu kita nggak boleh menghina. Orang gila sekalipun, orang gila itu juga makhluk ciptaan Tuhan. Apalagi karena kita menghina, merendahkan, atau menyakiti orang lain karena materi. Nah, itu tolak ukurnya materi, itu cahaya yang paling rendah itu materi, lapisan-lapisan cahaya. Ada beberapa lapis, dan lapisan yang terendah itu adalah materi. Nah, jadi ini ya, kita kalau paham seperti itu, kita nggak boleh, apalagi kita menyakiti orang lain, kita memfitnah orang lain, kita melemparkan energi negatif ibaratnya ke orang lain, itu suatu saat akan kembali ke diri kita sendiri. Ya, itu sudah ilmu Allah yang bekerja di situ. Sudah mungkin hukum alam ya. Dan alam itu juga ciptaan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita nggak boleh ya bertindak semaunya sendiri. Jadi semuanya itu ada ini aturannya. Makanya disinilah kita harus belajar mengenal diri sendiri. Kenapa kita harus belajar mengenal diri sendiri? Karena ada hadis yang menyatakan ya, ini untuk sebagai yang sahih ya, untuk menguatkan. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena orang yang mengenal dirinya nanti akan dituntun dengan oleh hati nuraninya, maka akan ini menemui guru sejati. Karena guru sejati itu ada di dalam diri kita. Ya kan? Kenapa kita nggak bisa menemui guru sejati kita yang bisa menuntun dan mengarahkan kita ke jalan kebenaran, ke jalan menuju kepada Tuhan? Kenapa tertutup? Yaitu karena kita nggak ada kesadaran. Nah, yang selanjutnya karena tertutup oleh perbuatan-perbuatan kita, oleh dosa-dosa ataupun hal-hal yang bisa mengotori hati kita, sehingga tertutuplah mata hati kita. Nah, seperti itu ya. Jadi supaya kita bisa bertemu dengan guru sejati ya, kita harus sering-seringlah membersihkan hati kita. Seperti itu. Karena nanti akan dituntunlah ya kan ke arah yang benar. Jadi guru sejati itu pengertiannya luas ya mengenai guru sejati. Nah, jadi kita harus mengenal diri kita sendiri. Seperti itu. Karena memang sejatinya ya Tuhan ya. Kalau dalam istilah Jawa itu kan Gusti ya. Gusti itu kan bagusnya hati. Jadi hati itu rumahnya Tuhan itu ada di dalam hati. Jadi ini maaf ya, jadi gimana? Memang persepsinya beda-beda ya. Dari sisi mana kita melihat, kayak misalnya nih dari sisi ini syariatnya,
syariat, toreko, hakikat, ma'rifat. Kalau dari sisi syariatnya, Tuhan itu ada di langit ketujuh, ada di kursi singgasananya, gitu kan. Ada nan jauh di sana, sedangkan kita di bumi, kan seperti itu. Kalau secara syariatnya seperti itu, jauh banget gitu. Tetapi kalau kita belajar mengenai ilmu hakikat, Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada di rumahnya, itu ada di dalam hati kita. Makanya hati kita itu luasnya melebihi langit dan bumi. Kayak gitu. Kalau Nabi Musa ingin bertemu dengan Tuhan, dengan Allah, gunungnya meletus, Nabi Musa pingsan. Nggak sanggup, nggak mampu. Secara fisik gunungnya pun meletus. Tapi kalau hati kita merasakan kehadiran Tuhan, itu sangat mungkin dan sangat bisa. Dan karena hanya dengan itulah, ya kan, kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Nah, di situ pun di dalam hati kita juga itu ada sang guru sejati. Itu ada di dalam hati kita. Makanya kalau kita belajar ilmu hati itu ya sangat luas sekali ya. Semakin kita masuk ke dalam relung hati kita, itu akan semakin luas dan semakin banyak hal yang kita temui. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada di luar diri kita itu ada di dalam diri kita. Yang di luar alam semesta, ada semesta alam di dalam diri kita. Jagat kumelar di luar, jagat kinulung di dalam. Ya kan? Nah, makanya kalau kita belajar ilmu hakikat, ya, dan di Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu lebih dekat dari urat nadi, ya kan, lebih dekat dari urat nadi. Nah, kita harus paham itu. Nah, supaya Allah itu selalu ada, hidup, eksis lah di dalam hati kita. Makanya kita pun harus selalu membersihkan dan menjaga. Jadi menyirami, karena itu nanti sang guru sejati juga ada di situ yang akan menuntun kita. Kita harus bersikap bagaimana, ya kan, dalam situasi kondisi yang serba menyulitkan, istilahnya yang apa namanya, kita menghadapi ujian tertentu, kita harus bagaimana. Nah, itu nanti guru sejati akan menuntun dan membimbingnya, kayak gitu. Nah, untuk menemui sang guru sejati, kita harus paham mengenai ini saudara empat, manusia dilahirkan. Ya, itu diiringi, dibarengin dengan saudara empat, ya, atau sedulur papat kelima pancer. Nah, ini di dalam Al-Quran itu ada dijelaskan, ya. Dan di dalam Hasanah Ilmu Leluhur itu juga ada, ya, karena memang sumbernya sama. Nah, seperti itu ya. Jadi kita berusaha mengenali, karena mereka itu sifatnya halus. Nah, makanya kita kan manusia itu ada badan kasar, ada badan halus. Untuk kita bisa menemui saudara empat kita, untuk kita bisa menemui sang guru sejati, ya kita menggunakan badan halus kita. Nggak bisa kita melihat dengan mata kita. Nah, secara fisiknya, wujudnya seperti apa, bagaimana berkomunikasi ngomong dengan mulut kita, nggak bisa. Karena mereka itu halus, gitu loh. Jadi kita untuk bertemu dengan mereka, berkomunikasi ataupun ya dekat dengan mereka, kita harus menggunakan badan halus kita. Supaya badan halus kita itu bisa ini namanya bisa bangkit, bisa aktif. Ya, makanya kita harus sering berlatihan. Latihannya apa? Yaitu dengan sering duduk, tekun duduk. Nah, duduk di sini nggak duduk nonton TV atau apa ya. Duduk kita duduk bertakarub, berzikir, berwirid, atau mungkin ada bermeditasi, bersemedi. Nah, itu untuk mencapai suatu ketenangan tertentu.
Karena manusia itu ada gerak, ada diam, ya kan? Ada jasmani, ada rohani, ada badan kasar kita secara fisik ya terlihat. Ini kulit kita, wajah kita, mata kita, ini secara fisik, tangan kita. Ada badan kita secara non fisik atau secara roh. Nah, untuk kita uh, dekat atau berkomunikasi dengan sesuatu yang halus, ya kita harus belajar menghaluskan diri. Kita bertemu dengan sesuatu yang gaib, kita harus menggaibkan diri. Bukan badan jasad fisik kita yang dipakai, tapi badan halus kita. Karena manusia punya badan halus dan badan kasar. Nah, makanya itu manusia diciptakan lebih sempurna dari yang lain. Kita harus lebih banyak bersyukur ya. Karena kita diciptakan sebagai manusia lebih sempurna dari yang lain. Kalau jin, mereka nggak punya badan kasar, nggak punya tubuh secara fisik, hanya halus aja. Makanya secara kelengkapannya itu ya lebih komplit manusia daripada jin. Makanya pada zaman dulu itu banyak manusia yang bisa menaklukkan jin-jin ataupun makhluk-makhluk halus lainnya. Mereka tunduk dan mengabdi kepada manusia. Karena energi kita itu lebih tinggi dari mereka. Tapi kalau energi kita lebih rendah, ya kita kalah dengan mereka. Kita yang mengikuti mereka, yaitu jangan sampai ya seperti itu. Karena manusia itu diciptakan sebagai khalifah, lebih sempurna dari yang lain. Makanya kita harus mengenal diri kita, harus menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, salah satunya dengan mencapai suatu ketenangan tertentu, baik dengan berwirid, berzikir, ataupun bermeditasi atau semedi, itu manfaatnya sangat banyak sekali dan sangat luas sekali itu manfaatnya ya. Nah, jadi itu nanti bisa menuntun kita dan membimbing kita. Dan Allah juga menjelaskan bahwa sesungguhnya, ini kalau kita belajar ilmu hakikat, bahwa sesungguhnya sudah kutancapkan kitab suci di dadamu yang tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kayak gitu. Kutancapkan kitab suci di dadamu. Seperti itu. Nah, jadi kayak kita belajar Al-Quran itu untuk dipakai. Bukan untuk dibaca aja. Untuk dipakai ya. Jadi supaya kayak kita membaca surat Al-Fatihah, Fatihah itu dipakai lah dalam diri kita, di-download, diaplikasikan supaya masuk ke dalam diri kita. Kita harus paham, ngerti maknanya, artinya, dan cara pengaplikasiannya. Bismillah aja itu yang ringan aja ya, yang mungkin kalimatnya sederhana tapi itu maknanya itu bobotnya sangat luar biasa sekali ini. Sangat dalam sekali itu isi dari bismillah itu sebenarnya. Nah, jadi itu ya, kita harus lebih mengenal diri kita yang sejati. Jadi sejati itu ya terlepas dari materi, dari duniawi, dari ya diri kita secara personalitas lah ya. Setiap manusia yang terlahir itu sudah membawa kodratullah masing-masing, sudah membawa takdirnya masing-masing. Jadi kita jangan mudah menghina, merendahkan, dan menginjak-injak orang lain, menyakiti atau memfitnah orang lain. Ya, karena segala sesuatu perbuatan seperti hukum tabur tuai, kita menanam sesuatu kebaikan atau kejahatan, maka nanti itu yang akan kita tuai. Kalau enggak kita, ya anak keturunan kita yang akan menuainya. Nah, seperti itu. Jadi orang kalau mengerti ilmu seperti ini ilmu tua. Ya, dan di dalam Al-Qur'an itu ada semua. Ya. Jadi harus hati-hatilah kita bersikap kepada orang lain, kepada siapapun. Orang itu meskipun rendah di mata kita, tapi mereka itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak boleh kita remehkan dan kita rendahkan dan kita hina. Apalagi kita sakiti.
Meskipun orang gila sekalipun, orang gila itu juga makhluk ciptaan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus memiliki pemahaman seperti itu. Jadi semua makhluk ciptaan Tuhan kita nggak boleh menyakiti. Nah, seperti itu karena uh, hidup itu seperti tabur tua ya. Jadi ya semuanya sudah ada ya di dalam Al-Quran sebenarnya. Kalau kita kupas satu-satu itu nanti panjang ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus berhati-hati sekali. Ya, kalau kalau misal nih dalam suatu rumah tangga, ya, kita menyakiti orang lain, ya, menyakiti seseorang, nah itu nanti efeknya akan ke keluarga kita ataupun anak keturunan kita. Pantulan. Jadi perbuatan kita itu mantul, pantulan. Makanya ada eh, orang leluhur kita, nenek moyang kita mengatakan bahwa surga dan neraka itu ada di dalam hatimu. Dunia itu ada di genggamanmu, ada di tanganmu. Nah, itu kalau dua kalimat itu kita bahas ya, itu juga wah, pengertiannya itu sangat luas sekali, ya kan? Jadi bagaimana kita nanti akan masuk surga dan neraka itu tergantung hati kita. Hati kita berjalan sesuai dengan tuntunan atau banyak melencengnya, ya, seperti itu. Kita mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan atau banyak melakukan yang dilarang. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi makanya orang hidup itu harus ada inilah, pahamlah dasar-dasar kehidupannya. Terutama kita sebagai umat muslim harus berpegang teguh pada Al-Quran. Al-Quran untuk kita pakai. Nah, kita baca, kita pelajari, kita tahu makna isinya, kita aplikasikan, kita pakai di dalam diri kita dan kehidupan kita. Ya, nggak hanya untuk sebagai dibaca aja dan diterjemahkan. Ya, jadi itu sangat dalam sekali. Satu kata, satu kalimat itu kalau dikupas, ditafsirkan itu menjadi sangat luas sekali. Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.